pemerintah menyebut akan melarang aktivitas thrifting. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turut memberikan perhatiannya terhadap bisnis baju bekas impor yang marak saat ini. Bisnis baju bekas impor ini sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Larangan thrifting pakaian impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pada pasal 2 ayat 3 tertulis, barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Rata-rata setiap tahunnya impor pakaian bekas yang tidak tercatat atau ilegal dari China mencapai $1 miliar AS. Ungkap Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta. Angka tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data BPS, tercatat sepanjang 2022 impor pakaian bekas mencapai 26,22 ton atau mencapai $272.146 AS yang setara dengan 4,21 miliar rupiah. Nilai volume impor pada 2022 tersebut melesat 227,75% dibandingkan volume pada 2021 yang mencapai 8 ton. Bila dilihat secara nilai impor, kenaikannya mencapai 518,5% dibandingkan 2021 yang mencapai $44.000 AS. Nilai impor terbanyak pada 2019 sebesar $6,08 juta AS dan volumenya sebanyak 417,73 ton. Kalau importir bisa dengan bebas memasukkan barang ke Indonesia, disinilah permasalahan utama tren thrifting. Pedagang sendiri akan terus berganti dan bertambah. Kesalahan pedagang ialah transaksi tanpa pajak saja. Dari pedagang ini bisa ditelusuri distributor sampai importirnya. Soal keberatan pelarangan aktivitas thrifting ini juga disampaikan salah seorang pedagang di Tanjung Pinang. Yuliana mengaku, dari usaha inilah dia dapat bertahan hidup, menafkahi bahkan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Sebagai single parent, terus terang saya tidak pernah dibantu pemerintah. Sepeser pun, ujarnya. Sejak 2008 Yuliana menekuni bisnis berjualan pakaian, termasuk sepatu bekas dari luar negeri. Barang bekas itu dia peroleh dari seorang pemasok, dan dipasarkan di sebuah gerai di kawasan KM 11 Tanjung Pinang. Jadi kalau pemerintah mau melarang ini, saya mohon kebijaksanaan. Janganlah ditutup. Kalau kita dikasih kerjaan ya gak apa-apa, ungkapnya lagi. Jadi bagaimana menurut kalian jika thrifting ini dilarang? Tulis di kolom komentar ya.